Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Noktavia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dari mata kuliah Tokoh dan Penokohan. Tokoh yang akan saya bahas di sini adalah Mira Wijaya. Mira Wijaya merupakan salah satu penulis perempuan keturunan Tionghoa. Ia lahir di Jakarta 13 September 1951 dan merupakan penulis dengan berbagai jenis genre. Beberapa penulis yang menjadi motivasinya dalam berkarya adalah N. Hadini, Agatha Christie, Y.B. Mangwijaya, dan Harold Robin. Mira Wijaya menerbitkan cerpen pertamanya yang berjudul Benteng Kasih pada tahun 1975. Kemudian novel pertamanya adalah Dr. Nona Friska pada tahun 1977 dan novel-novel lainnya. Sampai pada tahun 2015, beliau telah menerbitkan lebih dari 80 novel, 70 lebih cerpen dan novelet. Beberapa karya beliau juga telah difilmkan. Kemudian di sini saya akan membahas 3 karya beliau. Yang pertama adalah Jangan Ucapkan Cinta, yang kedua adalah Bukan Cinta Sesaat, dan yang ketiga adalah Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Juga ketika sepulangnya ke Jakarta, Aldi menyuruhnya mengikalkan rambut, mengecat hitam rambut aslinya yang merah kecoklatan, dan mengguntingnya supaya mirip seorang bintang film muda yang sedang naik daun. Bukan hanya itu, Aldi menuntutnya agar memutihkan kulitnya, membesarkan dada dan pinggulnya. Tidak peduli melalui latihan fisik atau operasi sekalipun. Wijaya, halaman 54. Aku akan menceraikan Sri, janji Rio setiap kali mereka selesai bercumbu. Sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita. Kalau perlu, kita keluar negeri. Wijaya 451. Sebenarnya Bam Nufas lebih cocok untuk Maria, tapi saya ingin dia menjadi biarawati setelah lulus SMA. Saya ingin dia bisa menggantikan ibunya, menyerahkan dirinya untuk Tuhan di biara ini. Wijaya 4-5. Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya feminis, yaitu membedakan perilaku berdasarkan alasan gender. Pada novel-novel tersebut, tokoh laki-laki merendahkan perempuan. Dalam Cahaya Remang-Remang memang sulit membedakan Indah dengan Niken. Warna dan potongan rambut mereka persis sama. Wajah Indah menghadap ke tembok dan Eko sedang buru-buru. Dia menghantam kepala Indah dengan besi yang sudah disiapkannya di dalam tasnya. Menaruh potongan besi itu di sisi tempat tidur dan bergegas balik ke klinik. Wijaya 192. Tanpa berpikir lagi, disambarnya pisau itu dengan tangan kirinya. Ditikamnya ke dada kanan laki-laki itu. Wijaya 512. Pada saat yang kritis itu, Guntur melompat dan menerjang Pahandoyo dengan nekat. Hanya terdengar sekali letusan, sesudah itu semuanya menjadi hening. Guntur jatuh tersungkur bersama Pahandoyo. Wijaya 263-264. Dari kutipan-kutipan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa karya-karya Mira Wijaya banyak yang membahas tentang kriminal atau tindak kekerasan. Pada reaksi depresi, pasien memang mengalami penurunan keadaan efektif. Aktivitasnya, baik pikirannya, perasaan maupun perbuatan mengalami penurunan dan hambatan. Sahut Eko tetap dengan suara datar dan tegas. Wijaya 152. Trauma kapitis masih hidup, kata para medis yang mendorong berangkar. Yang satu lagi sudah plus luka robek di dada. Wijaya 202. Selamat jalan ayah, bisiknya menahan tangis. Pergilah dengan tenang menghadap Tuhan. Hutang ayah telah saya lunasi. Semoga jiwamu beristirahat dengan damai. Wijaya halaman 292. Dengan demikian, berdasarkan konteks sosial pengarang, berkaitan pula dengan profesi Mira Wijaya yaitu sebagai dokter, maka karya-karyanya tidak terlepas dari kehidupan rumah sakit. Menemukanku Al, dia yang membuatku jadi bintang. Kalau aku meninggalkannya sekarang, karirku habis, masa depanku amburadul. Wijaya halaman 35. Warung orang tua Nina ikut porak-poranda, dan kakak sulung Rio turut serta teman-temannya menimpuki dengan batu rumah orang Cina. Tidak peduli WNI atau WNA. Wijaya halaman 256. Dari 2 kutipan di atas, kita dapat melihat sastra pada zamannya, yaitu pada novel Jangan Ucapkan Cinta, di mana seseorang bisa melakukan apapun untuk mendongkrak popularitas. Kemudian pada novel kedua yaitu novel Bukan Cinta Sesaat,
kita bisa melihat sastra pada zamannya, yaitu peristiwa 10 Mei 1963 yang mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa pribumi dengan mahasiswa Tionghoa di Institut Teknologi Bandung. Dan bagaimana membuat mereka saling menyukai? Ayahku bilang, Cina cuma cari untung di negeri ini. Ayah Nina bilang, kalau dia pribumi, pasti gampang dapat fasilitas. Bagaimana aku dan Nina dapat mengubah persepsi yang salah kaprah ini? Wijaya halaman 321. Dia memang tidak sama dengan kalian, tapi jangan sampai perbedaan itu justru dipakai untuk mengasingkannya, untuk mengolok-olok dia. Kalian justru harus membantunya supaya dia lebih cepat menyesuaikan diri. Apa kalian tidak kasihan padanya? Di rumah, Maria punya seorang ayah yang keras. Dia sudah tidak punya ibu, tidak punya saudara, tidak punya teman. Di sini kalian masih sampai hati mengganggunya. Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan. Wijaya halaman 45-46. Dari kutipan-kutipan tersebut, kita bisa melihat fungsi sosial sastra, di mana karya sastra yang tercipta memiliki fungsinya tersendiri. Contohnya pada karya-karya tersebut adalah bagaimana kita bisa menghargai etnis yang berbeda dan toleransi terhadap perbedaan. Berdasarkan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Mira Wijaya adalah salah satu penulis perempuan keturunan Tionghoa dengan berbagai genre. Dari pokok pikiran penulis, beliau banyak menuliskan karya-karyanya dari kehidupan sosial, kriminal atau kekerasan, dan tidak jauh dari kehidupan rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.